Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku kaum muslim dan muslimat, dan terutama seluruh bangsa di tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia di seluruh permukaan jagat raya ini. Saat ini kita berada di Masjid Asy-Syuhada, Kelurahan Kranji, Bekasi Barat. Ya, tepatnya di Jalan Durian Raya, Rumah 1, RW 007, RT 3. Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat. Pada saat ini saya ingin membicarakan sebuah topik. Pada malam ini saya ingin berbicara perihal apakah generasi yang berkualitas. Dan sekaligus saya mengajak Anda untuk mencetak kader generasi yang berkualitas, yang berkualitas iman dan tauhid, serta berkualitas Islamiyah yang dahsyat. Maksudnya, saya juga mengajak Anda untuk mengajak generasi berikut turut serta juga membina mereka menjadi kader yang berkualitas, yang berimannya berkualitas, iman kepada Allah yang sangat berkualitas. Dalam hal ini, iman kepada Allah yang berkualitas adalah iman, percaya dan taat bukan kepada kebendaan atau pemilik kebendaan, tetapi adalah iman, percaya dan taat kepada sesuatu kekuasaan yang menciptakan segala benda itu dari mula-mula. Jadi asal muasal benda itu dari sesuatu yang maha kuasa, dan selayaknya kita sungguh-sungguh taat kepadanya. Dalam hal ini kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, generasi yang berkualitas adalah generasi yang menyiapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, kemampuan, dan skill, mental, budaya, serta pengenalan mereka terhadap perangkat-perangkat teknologi. Generasi yang menanti negara mandiri adalah bukan generasi yang begitu melihat penampakan bangunan-bangunan milik negara merasa harus untuk berada di sana, melakukan suatu tugas untuk ruang-ruang yang dilihatnya seperti kelurahan, kabupaten. Dan jika hanya keinginan saja yang mereka miliki tanpa mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan persyaratan yang akurat, maka jika mereka memiliki kawan-kawan dan kawannya itu memiliki hasrat yang sama, kemudian mereka bertambah banyak, akan jadilah sebuah ikhtiar untuk merebut
aset-aset negara tersebut dan mendudukinya tanpa arah, tanpa motivasi membela negara dan falsafah yang dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Membela aset, membela falsafah, membela hukum yang dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk benar-benar membentuk kader yang demikian bersabar, tapi akhirnya negara memanggil, maka sejak sekarang kita mulai bertebar, menyiapkan segala sesuatu. Sekarang kita berada di Masjid Al-Falah, Al-Afiyah, Jalan Keramat Jati, Jalan Rumah Sakit Polri Sukanto, Keramat Jati, Jalan Raya Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Kembali kepada generasi yang imannya berkualitas. Nah, tadi saya katakan bahwa kesiapan menggunakan ilmu pengetahuan, kesiapan menggunakan perangkat-perangkat hasil ilmu pengetahuan, kesiapan membela falsafah dan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia telah dimiliki oleh seorang yang beriman dan imannya itu berkualitas, karena mereka itu mampu mempertimbangkan bahwa kebendaan di dunia ini bukanlah untuk dipuja, untuk menjadi berhala, tapi menjadi alat untuk mempermudah segala urusan manusia kepada Allahnya, pada Tuhan yang disembahnya. Misalnya dalam suatu kepentingan negara tentu ada suatu tata kelola pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan itu meliputi pemimpin, staf, dan juga perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membuat kenyamanan penduduk. Dan penduduk itu akan segera menjadi nyaman jika ada tali asih pemerintah, yaitu manifestasi daripada demokrasi, kekeluargaan yang berasal dari kebangsaan. Dan bangsa adalah suatu harga mati bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kepentingan yang harus diprioritaskan adalah kepentingan bangsa yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia, meliputi dari suku di Sumatera hingga di Irian Jaya. Bangsa itu sangat penting sebab sebenarnya adalah satu rumpun yang tidak dapat dipisahkan, tetapi memiliki peradaban yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda. Jadi jika seorang pemimpin itu bukan dari bangsa itu sendiri, maka tentu kepentingannya sudah berubah. Dan pada waktu memimpin, mereka tidak akan menciptakan kesejahteraan kondusif dan suasana yang amanah, yang agamawi, yang kebangsaan, kedaerahan, dan kekeluargaan. Suasananya seperti suasana pasar, ya, di mana-mana orang berdagang dan kesulitan mencari pembeli. Jikalau ada pembeli, maka muncul suatu perasaan tidak enak dari pedagang lain yang dagangannya tidak dibeli. Dan kemudian pada waktu bangsa-bangsa itu mengunjungi kota-kota lain, mereka adalah orang asing yang jika tidak memiliki uang, mereka tidak akan bisa membeli apa-apa dan tidak bisa menikmati apa-apa, baik kebendaan hasil karya penduduk maupun keramahan dari penduduk itu sendiri. Saudara, hasil kinerja dari bangsa-bangsa yang tidak siap, dari generasi yang kualitas imannya tidak bagus, secara lihat di sini sudah menghasilkan kekeruhan, kebayaan nasional, dan kemacetan
dinas, dalam arti kata semua tidak bisa dijalankan dengan layak dan tidak terlihat layak, hanya bencana-bencana dan pertikaian yang tak kunjung selesai, serta prostitusi yang semakin dikaburkan hukumnya. Ya, jika nilai-nilai dosa itu terangkum dalam suatu hukum, maka akan dapat dipilah-pilah demikian. Prostitusi adalah pelacuran, dan pasal-pasal yang dikenakan pada pelaku tentu ada beberapa hal yang pasti dilakukan oleh pelacur, yaitu menipu. Contohnya, saya masih masih gadis, saya sudah tinggal suami dan sebagainya. Nah, itu pasti menipu, dan penipuan itu menghasilkan uang atau menghasilkan daya pikat sehingga yang dikelabui akan terpikat dan mau melakukan hubungan yang tidak pantas. Kemudian tentu melakukan pelanggaran disebut pelanggaran susila. Pelanggaran susila itu pelanggaran terhadap falsafah negara. Falsafah negara tentu dirugikan dengan adanya pelanggaran susila, karena dalam falsafah negara itu wajib bangsa Indonesia adalah pernyataan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu tentu tidak melakukan pelanggaran susila. Nah, itu kembali kepada pasal yang mungkin bisa diterapkan adalah subversi, dan di dalam praktek prostitusi juga melibatkan keuangan negara. Jadi keuangan negara itu dimiliki oleh seseorang yang berusaha dijerat dengan daya pikat untuk jatuh ke tangan prostitusi. Padahal seharusnya para pemilik uang negara adalah menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan falsafahnya, yaitu memelihara keluarga, juga memelihara kekuatan negara dan hubungan negara, budaya, serta hal-hal lain yang bersifat damai sejahtera. Jadi kalau dalam praktek prostitusi itu tidak disegera diamankan para pelakunya, maka jelas ada maksudnya ada suatu tugas pokok daripada aparat negara yang tidak dihayati oleh para pengemban tugas. Dan tentu jika seharusnya kalau orang umum itu, orang bekerja kan harus dibayar. Kalau bekerja tidak dibayar, namanya yang mempekerjakan itu memperbudak. Tetapi kalau ada pekerjaan kemudian dibayar tapi pekerjaannya tidak dilakukan, ya berarti pekerja itu adalah berkondisi tidak baik. Nah, jadi hal dosa prostitusi itu adalah salah satu pintu menuju pemasaran narkotika. Dan kemudian pada saat narkotika dipasarkan, yang terlibat juga bermacam-macam pihak yang semua berani berperang melawan aparatur negara. Jadi pada dasarnya, jika unsur-unsur mafia itu digelar, maka segera terjadi konfrontasi antara aparat negara dan umum yang terlibat dalam pemafiaan. Jadi hal-hal yang melanggar, hal-hal yang membuat kekeruhan di negara manapun adalah juga sama halnya dengan narkoba dan prostitusi. Para pelaku adalah berani dan mencoba untuk meniadakan falsafah nasional atau Pancasila.
dan juga mencoba untuk menggeser hukum menjadi mempermudah cara kerja pemasaran narkotika, pemasaran prostitusi, dan juga membebaskan mereka dari hukum-hukum. Dan kalau itu diperturutkan, maka dengan sendirinya seluruh perangkat, sadar atau tidak sadar, sudah terjerumus ke dalam tata kelola mafia. Oleh generasi yang kualitas imannya tidak bagus, semua urusan di negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negatif, jadi menjadi terbalik dari kebenaran. Contohnya, pada suatu malam saya berada di kantin Indomie, dan ketika saya makan, di situ sudah ada beberapa pekerja seks dikawal oleh teman-temannya. Dan di sebelah saya lagi ada beberapa orang dewasa, orang tua yang sedang menonton bola melalui layar HP. Dan ketika saya duduk makan, tiba-tiba orang-orang itu mengatakan bahwa saya ini tahanan politik, tapol. Dan para pelacur juga mendapol, ini tak napol, narapidana politik. Nah, padahal pada waktu itu saya baru keluar dari mushola setelah melakukan sholat. Dan saya sedang melakukan pekerjaan mengambil beberapa gambar untuk calon klip saya untuk Kabupaten Purbalingga. Jadi jika Anda yang mengalami hal demikian, pasti Anda akan berpikir, apakah dosa jika orang melakukan ibadah? Apakah salah dan melanggar peraturan negara jika rela berkorban untuk bangsa dan negara sendiri? Jadi peristiwa itu berantai, dan sebelumnya juga sudah saya sering alami. Dan yang paling ironis, pada saat mereka mendakwa saya sebagai tapol dan sebagainya, tiba-tiba mereka menganggap bahwa karya-karya itu yang saya buat sehari-hari, yang sedang saya kerjakan itu sebagai hasil orang lain. Jadi hal demikian sudah terlihat bahwa mereka sebenarnya adalah mempermalukan diri mereka dan merugikan diri mereka kalau saya tuntut dengan sungguh-sungguh. Tapi saya mempelajari mereka, siapa mereka. Dan setelah saya pelajari, ternyata ya mereka prostitusi dan mafia yang berusaha ingin berada di ruang-ruang negara untuk mengelola negara. Jika gagal, mereka ingin memindahkan hukum yang sedang dikelola oleh bangsa dan negara melalui aparatur negara, ya, atau generasi yang mentalnya baik, yang akhlaknya baik, yang imannya berkualitas, yang sudah mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu negara membutuhkan. Jadi krisis keadaan nasional di sini adalah pemindahan acara hukum oleh para mental yang tidak berkualitas atau prostitusi dan mafia. Dan jika hal ini dibiarkan, maka akan terjadi suatu kemunafikan dalam diplomasi internasional. Contohnya, kemunafikan itu, dunia tahu bahwa dalam acara hukum diperkenalkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya serba tertib, disiplin, beriman, ramah, dan baik, kondusif untuk seluruh bangsa-bangsa yang hadir di Indonesia ini atau yang menjadi mitra kerja bangsa Indonesia ini. Tetapi pada saat para penduduk internasional itu berdatangan, mereka menemukan masalah-masalah, memperoleh masalah-masalah dari penduduk yang ternyata tidak bermoral, menjadi pelacur, kemudian menjajakan narkoba, kemudian terlihat mereka mencopeti milik penduduk lain, dan bahkan mencopet turis dan sebagainya. Nah, hal ini tentu di dalam pemikiran mereka yang didakwa itu
bukan Amerika Serikat atau Uni Soviet atau Cina, tapi bangsa Indonesia sendiri. Saya di Indonesia mengalami masalah dari orang Indonesia. Maka jika mereka keluar, tentu akan mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia tidak ada falsafah, tidak ada undang-undang yang diperkenalkan oleh diplomasi mereka. Dan jika mereka itu bertindak, maka akan diusir semua seluruh duta besar dan atasnya militer maupun seluruh jajaran-jajaran yang berada di luar negeri. Nah, ini harus hati-hati. Maka hal inilah yang diprediksi telah menghadirkan beberapa aliansi atau beberapa pergerakan yang menyerupai ISIS, menyerupai dan sebagainya lah, yang dianggap berbahaya bagi negara-negara yang dikunjungi oleh mereka. Tapi biasanya negara-negara itu tidak berintrospeksi terhadap penduduknya, atau negara itu belum siap menempatkan para orang-orang yang imannya berkualitas, kesiapannya berkualitas di dalam tubuh negara yang sebenarnya batas kerjanya juga terbatas. Semua akan kembali ke masyarakat. Jadi belum siap menempatkan mereka karena banyak hal, yaitu gangguan dari acara hukum yang sepihak, yang dari hukum yang adil dan beradab menjadi semena-mena di dalam tubuh negara tetapi di luar kinerja negara. Oke? Mari kita bahas soal kepemimpinan dan kerakyatan yang terbaik untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini supaya damai dan sejahtera, dan tentunya modal awal daripada segala hal yang kita cita-citakan adalah menciptakan kader yang imannya berkualitas.